Sekali lagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya punya waktu 60 menit. So, ada timekeeper di belakang, kasih informasi. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk kita mengakhiri semua kegiatan kita di tempat ini. Saudara-saudara, saudara perhatikan sejak sesi pertama untuk yang saya pimpin, saya terus merekamnya karena saya menjadikan itu sebagai salah satu cara mengabadikan dan kemudian akan dipakai untuk mempertanggungjawabkan itu, tapi juga mungkin bisa dipakai untuk orang-orang lain yang membutuhkan materi-materi yang sama. Beberapa saya sudah bagikan, saya simpan di channel YouTube yang saya buat. Nggak promosi sih, nggak promosi, cuma minta dikunjungi dan subscribe. Nggak kata bagus saya dulu. Kita backing channel pewarta kabar baik. Nggak promosi, cuma minta kunjungi dan subscribe. Nggak kata bagus saya dulu. Saya sudah buat yang 2. Pokoknya tiap malam pulang rumah tak backing langsung taruh situ. Saudara boleh lihat lagi, catat lagi hal-hal yang penting, dan saudara boleh bagi kepada siapa saja di komunitas kecil tanpa menyebutkan saya. Nggak apa-apa. Saya punya komitmen yang penting, Yesus Kristus dibesarkan. Karena satu waktu saudara-saudara, ada seorang komisi pemuda Sinode Gemim, dia bilang begini, pendeta, kemarin ada pendeta di jemaatnya Torang, dia doktor, dia dosen di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Utara, dia pendeta, doktor, dan dosen. Dia waktu diminta pimpin ibadah, karena dari hari Sabtu kita sulia pendeta eksposisi terhadap bacaan, secara khusus bacaan Gemim minggu itu. Lalu dia bilang, kita kaget karena tuh pendeta waktu khotbah 95% copy paste dari pendeta eksposisi. Kita bilang, ndak apa-apa, yang penting Kristus dibesarkan. Ndak apa-apa. Karena itu motivasi. Saudara kalau ndak mengerti motivasi yang suci, saudara bisa menjadikan pelayanan kepemimpinan saudara akhirnya berpusat pada diri sendiri. Saya berharap kalau saudara juga boleh membanding-bandingkan apa yang saya sampaikan selama 2 sesi yang kemarin dan kemarin dulu. Saudara bandingkan dengan teori-teori yang saudara boleh baca di buku tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, tentang karakter kepemimpinan rohani, karakter kepemimpinan Kristen. Saudara boleh bandingkan dengan teori-teori yang sudah beredar di mana-mana. Tidak ada yang bertentangan. Justru saya membawa kita semua kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab. Karena ternyata dalam Alkitab kita menemukan prinsip-prinsip yang bukan hasil pikiran manusia, yang bukan hasil pikiran para pakar, tapi sungguh-sungguh prinsip yang Tuhan kehendaki dimiliki oleh anak-anak Tuhan secara khusus yang disebut sebagai pemimpin rohani, pemimpin Kristen. Karena itu terus direkam untuk sambil juga boleh nanti satu waktu kita anak-anak somati. Maksudnya kita somati, kita anak-anak boleh lihat. Tapi papa dulu begini. Setidaknya dari cara orang berbicara, 1 kali mungkin belum, 2 kali mungkin belum, 3 kali sudah. Saudara boleh mendapatkan sedikit gambaran apa keyakinannya, apa wataknya, apa prinsipnya, apa karakternya, apa yang dia perjuangkan. Saya kira saudara-saudara mulai melihat saya seperti apa. Saya berulang-ulang menyapa saudara-saudara sebagai teman. Saya bukan orang yang sempurna. Saya bukan orang yang maha tahu. Saya tidak menganggap saudara-saudara sebagai anak buah bawahan yang tidak tahu apa-apa. Karena itu dari awal saya bilang saya hanya share, berbagi pemahaman, berbagi keyakinan, berbagi apa yang sungguh-sungguh saya imani. Bukan kadang-kadang kita bicara di sini sampai basuar. Api di dalam hati saya selalu bergelora ketika membicarakan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sekalipun saya sadar, saya juga masih sedang memperjuangkannya. Saya belum selesai. Saya masih terus mengemis kasih Tuhan untuk terus memperlengkapi saya. Saya harap juga saudara-saudara seperti itu. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami ingin mengerti lagi, satu kali lagi kehendak-Mu di sesi-sesi menjelang
kami pulang dari tempat ini. Urapilah kami semua Tuhan, urapilah hamba-Mu yang hina ini. Biar Engkau sendirilah yang berbicara, biar Engkau sendiri yang mengajar kami, Engkau sendiri yang memperlengkapi kami semua. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Taruhlah visi-Mu bagi kami ketika kami sedang dibentuk, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang mempengaruhi dunia, yang berdampak, yang mentransformasi kehidupan, yang sungguh-sungguh menyatakan kehendak Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pemimpin rohani, pemimpin Kristen yang berbeda dari pemimpin dunia, pemimpin sekuler, pemimpin yang dibentuk oleh prinsip-prinsip dunia. Tapi kami membuka hati kami, pikiran kami, seantero hidup kami menjadi pemimpin rohani yang dibentuk menurut arah yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ulang lagi, seseorang yang disebut pemimpin rohani, seseorang yang disebut pemimpin Kristen, pertama-tama dia adalah orang yang mengenal Allah, memiliki hubungan intim dengan Allah. Ini menjadi kunci penting. Saya ulang dari hari pertama, dan saudara-saudara perhatikan di catatan-catatan yang ada di buku panduan itu. Seseorang disebut pemimpin rohani atau pemimpin Kristen bukan karena dia beragama Kristen, tapi syarat mutlak yang tidak boleh ditawar, yang tidak boleh dilunturkan adalah, sekali lagi, seseorang disebut pemimpin Kristen, seseorang disebut pemimpin rohani karena dia mengenal Allah, karena dia memiliki hubungan intim dengan Allah. Ketika dia mengenal Allah, memiliki hubungan intim dengan Allah, dia mengerti visi Allah dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pemimpin. Tidak mungkin kita menjadi pemimpin yang mempengaruhi, yang mentransformasi kalau kita tidak mengenal Allah, tidak memiliki hubungan intim dengan Allah, dan tidak mengenal visi Allah bagi seorang pemimpin. Untuk sedikit menjelaskan tentang apa artinya mengenal Allah, saudara-saudara, kalau saudara membaca di Matius pasal 7 kalimat-kalimat terakhir, satu waktu di situ Yesus bilang begini, nanti di akhir zaman akan ada orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi waktu itu aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara pernah pikirkan itu? Bagaimana boleh ada orang yang panggil Yesus Tuhan, Tuhan, mari Yesus bilang kita tidak kenal pangana. Apa arti mengenal? Masa kalau Tuhan tidak kenal pada dia, siapa yang tidak cipta pada dia? Sudah mulai mengikut? Kita saya contoh. Kita pinjam nama apa kota? Ya? Ya, saya kuat akan. Kita payah no, mati kiri payah kanan ya. Carol. Kita saya contoh, Carol. Carol kenal Presiden Indonesia sekarang? Siapa? Jokowi. Dia punya ciri-ciri tinggi, kurus, tidak suka protokol yang resmi. Dia selalu pakai celana hitam, baju putih, baju juga tidak suka yang rapi-rapi, resmi-resmi. Kira-kira begitu. Jadi karena kita tanya tadi, Carol kenal Pak Presiden, dia bilang kenal. Sekarang tertanya, Jokowi kenal Pak Carol? Nyanda, betul-betul. Enggak, sama orang dua. Dia enggak kenal. Saudara, mengenal itu memiliki dua tingkatan. Satu, perhatikan. Mengenal berarti memiliki informasi. Yang kedua, memiliki relasi. Mengenal yang dia sebut tadi benar, tapi baru pada tingkatan pertama. Mengenal dalam pengertian memiliki informasi. Tapi ketika ditulis di dalam Matius pasal 7, Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau, menggunakan bahasa Yunani katanya ginosko. Ginosko itu bukan sekedar mengenal berarti memiliki informasi, tapi maksudnya mengenal dalam pengertian memiliki relasi, memiliki hubungan intim. Dan ginosko itu saudara tahu dalam bahasa Yunani memiliki kesetaraan dengan istilah yada dalam bahasa Ibrani. Yada dan ginosko itu sama, artinya paling kurang 3. Yang pertama, ginosko itu berarti bersetubuh.
Yang kedua, ginosko itu berarti memiliki hubungan intim. Yang ketiga, ginosko itu berarti mengenal. Jadi maksudnya mengenal dalam pengertian memiliki hubungan intim seintim suami istri. Saudara tangkap sampai sini? Karena begini, siapa di sini yang so kawin selain kita? Pernah enggak ibu bapak satu waktu pergi di kantor catatan sipil, kong pegawai di loket tanya, ibu mau apa? Mau bikin kartu keluarga. Oh iyo, ibu tulis akang situ, ibu pedata keluarga, dan suami penama tulis. Konya kaget, hah? Tapi suami, tunggu siapa ya tapi suami penama? Amar tada bawa DP KTP. Lihat, oh napa tapi suami penama. Ada istri begitu? Nggak ada, itu istri nggak waras. Begitu juga suaminya. Dia langsung tulis. Karena dia tidak hanya memiliki informasi, tapi memiliki relasi. Jadi mengenal berarti memiliki informasi. Yang kedua, memiliki relasi. Tadi Carol bilang, saya kenal presiden. Itu baru sebatas memiliki informasi. Yang Tuhan mau kita mengenal dia, bukan sekedar memiliki informasi tentang dia. Dia maha kuasa, dia melakukan mujizat, dia penyelamat dan lain-lain. Kita mengerti informasi-informasi tentang Kristus berdasarkan teori-teori yang dirumuskan oleh pakar, oleh para teolog. Tapi kita tidak memiliki hubungan intim dengan dia, saudara tidak mungkin menjadi pemimpin yang mempengaruhi dunia. Saudara tangkap sampai sini? Pengenalan yang intim itu akan melahirkan kepekaan. Oke, saudara malah mengerti? Mengerti visi Tuhan yang akan membuat saudara menjadi pemimpin yang mempengaruhi. Tentang pengenalan dan kepekaan tadi saya kasih contoh lagi. Saudara, satu waktu kita pelayanan di Tondano. Waktu kita masih di Luan, Tondano. Apa Galatia? Pernah tapi jemaat di situ. Kang, mana dia Galatia? Mana dia? So keluar. Pilih lu, ya. Di bawah. Bukan Galatia pe rumah, maksudnya kita pernah pada orang. Satu waktu, saudara-saudara perhatikan. Habis pelayanan ibadah di satu rumah, karena mungkin tuh khotbah mungkin saya menduga menarik perhatian, bukan karena saya cari muka, tapi betul-betul menemukan substansi penting dari ayat-ayat Alkitab. Tiba-tiba habis khotbah kita, tuh suami istri berlanjut diskusi. Pendeta, tong suka mau tanya tuh ini. Akhirnya 10 menit bercerita, so jadi khotbah kedua. Tapi tiba-tiba, perhatikan saudara, tiba-tiba tuh bapak di rumah ini, dia haga DP istri, kon dia bilang begini, Mam, dia begini, saudara kita mau tanya, DAP arti apa? Itu dia ada begini, kita kaget, apa dia maksudnya? Mar apa yang terjadi? DAP istri langsung berdiri, kong pergi dapur. 3 menit kemudian, so bawa teh gula dan pisang goreng. Kita baru tahu di rumah itu kote. Saudara boleh ikuti kata-kata saya dengan logat-logat orang Minahasa. Di rumah itu kote, tuh begini, dia pe arti, Mam, sudah jut orang dua. Pi ambil kamari kuat teh atau kopi atau air putih, atau pisang goreng, atau apa jatuh di dapur bawa kamari supaya orang bercerita, supaya asik bercerita biar lama. Sudah jatuh orang dua, martu pendeta kah tuh? Nggak perlu jelaskan begitu, cukup bilang begini, dia so tahu, itu dia arti, itu panjang sekali. Nggak usah jelaskan panjang begitu, cukup begini, Mam, dia so tahu. Dan herannya, pe balai kamari, tuh suami so nak komentar. Jadi kita baru tahu, betul, tuh di rumah itu tuh begini, dia arti, Mam, ambil pisang goreng atau teh gula atau air putih bawa kamari supaya orang asik bercerita, sudah jotong luar martu pendeta. Saudara mengerti apa maksud? Pertanyaannya begini, dari mana juga istrinya tahu tuh begini? Dia arti tuh panjang sekali tadi. Dari mana dia tahu? Saya kira satu kuncinya. Dia, istri dan suami itu mengenal dalam pengertian memiliki hubungan intim yang melahirkan kepekaan. Saudara tangkap sampai sini?
Sampai di rumah tak coba. Sampai pulang di rumah tak mau coba. Sampai di rumah masih di pintu tak mau coba. Mam, dia tanya, apa itu? Terang pe komunikasi beda. Saudara tangkap sampai sini? Orang-orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan memiliki kepekaan secara rohani yang akan membedakan dia menangkap visi Tuhan dengan orang-orang yang tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Mengenal Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, mengerti visi Tuhan bagi seorang pemimpin, ini menjadi kunci. Ini yang saya kira akan saya share kepada saudara-saudara. Paling kurang, kalau saudara ingin menjadi pemimpin yang berdampak, pemimpin yang berpengaruh, pemimpin yang mentransformasi, saudara harus mengerti paling kurang ada 5 visi yang Tuhan mau tanamkan kepada setiap orang yang dia panggil, yang dia utus untuk mempengaruhi orang lain, melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Yang pertama, apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Apa visi Tuhan bagi seorang pemimpin rohani? Yang pertama, seorang pemimpin rohani harus menjadi orang, menjadi pribadi yang berjuang mati-matian untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara, kalau visi saudara, hanya sibuk mencari bagaimana saudara akhirnya disenangkan, saudara gagal. Ini harus menjadi visi pertama. Ini harus menjadi prinsip. Ini harus menjadi sesuatu yang menjadi mimpi terbesar saudara ketika mau menjadi pemimpin adalah menyenangkan Tuhan. Dengan cara apakah kita menyenangkan Tuhan? Paling kurang saya akan sebutkan dengan 3 cara atau 4 cara. 1, Tuhan disenangkan oleh orang yang beriman penuh kepada Dia, bersandar penuh kepada Dia, sungguh-sungguh mengakui bahwa Allah yang benar adalah Allah Tritunggal yang Esa. Allah yang benar, Allah yang menyatakan diri di dalam Alkitab. Allah yang benar adalah Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Semua pengenalan Allah yang tidak melalui Alkitab, semua pengenalan tentang Allah yang tidak melalui Yesus Kristus adalah pengenalan yang samar, yang mungkin sekali juga salah. Tuhan disenangkan oleh orang-orang yang beriman penuh kepada Dia. Yang kedua, Tuhan disenangkan oleh orang-orang yang mentaati Dia dalam keadaan apapun. Saudara, ambil contoh beberapa tokoh di Alkitab. Abraham misalnya waktu dipanggil Tuhan. Dicatat dalam Kejadian pasal 12 bukan? Abraham, keluar dari rumah bapamu, keluar dari negerimu, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak ada tanda-tanda di situ Abraham protes. Di mana Tuhan? Bilang dulu, kasih dulu gambaran jelas di situ aman atau nyanda. Kalau tidak aman, kalau masih mau bersusah-susah, di sini kita so kaya. Ada penelitian para arkeolog, patut diduga bahwa Abraham waktu di tanah Ur Kasdim itu menjadi salah satu orang terkaya dan punya rumah yang kira-kira punya 300 kamar. Saudara bayangkan sampai rumah di sini 300 kamar? Itu Abraham. Maka Tuhan bilang tinggalkan itu. Ada bantah Abraham? Nyanda. Ada protes Abraham? Nyanda. Dia menunjukkan ketaatan. Iman selalu bersangkut paut dengan ketaatan. Kadang-kadang kita hanya mau melangkah, kadang-kadang kita hanya mau pergi, kadang-kadang kita hanya mau berjuang karena sejak awal kita sudah ketahui di ujung sana ada kelimpahan berkat. Di ujung sana ada keuntungan finansial. Di ujung sana ada penghormatan untuk kita. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mengerti ujung dari jalan yang kita tempuh, dari setiap tindakan yang kita lakukan, dari pilihan-pilihan yang kita ambil, kadang-kadang kita tidak berani maju, tidak berani melangkah, tidak berani taat, tidak mau taat. Karena
itu akan membuat kita dalam kesulitan. Maka Tuhan disenangkan oleh orang-orang yang mau taat kepada Dia. Yang ketiga, Tuhan disenangkan oleh orang-orang yang mau berserah penuh kepada Dia. Saudara, ambil contoh lain. Kita sampai soba keringat di sini. Saudara harap bersabar. Ambil contoh lain. Yosua. Saudara tahu cerita, saya hanya singgung-singgung sedikit untuk membawa kita pada pikiran-pikiran Alkitabiah. Yosua waktu akan merebut benteng Yeriko, saudara tahu cerita itu? Bagaimana mungkin merubuhkan tembok Yeriko dengan prajurit-prajurit yang gagah perkasa dengan perlengkapan perang yang sangat luar biasa. Dan kami mau apa? Tuhan bilang, maju. Kong bagaimana? Pokoknya kelilingi saja itu 7 kali sambil nyanyi. Ini perang paling aneh. Merubuhkan musuh, rubuhkan tembok musuh yang besar, yang tinggi, yang megah, yang kokoh. Bagaimana boleh kalahkan mereka hanya dengan keliling saja tembok itu 7 kali sambil menyanyi-menyanyi? Yosua bantah enggak? Enggak, Tuhan itu enggak masuk akal. Saya maksudkan dengan cerita-cerita itu adalah tentang ketaatan. Apa yang Yosua backing? Oke, pasukan maju. Lalu mereka keliling tembok itu sambil nyanyi-nyanyi. Di putaran ke-7, apa yang terjadi? Robohlah tembok itu. Sudah tahu cerita itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang yang taat? Sudah perhatikan di Alkitab. Kadang-kadang Tuhan tidak perlu kita beradu. Tuhan tidak mau kita mengetahui apa yang ada di ujung sana terlebih dahulu. Kadang-kadang Tuhan tidak suka memakai orang-orang yang suka berbantah-bantah dengan Tuhan. Tuhan lebih suka, Tuhan disenangkan oleh pemimpin-pemimpin yang mau taat menjalankan kehendak Tuhan. Tidak banyak protes, tidak banyak komentar. Sekalipun mungkin tidak ada kelihatan tanda-tanda kebaikan, mungkin tidak ada pengharapan, mungkin tidak terlihat sesuatu yang akan menguntungkan kita. Tapi demi menyenangkan Tuhan, saudara harus taat. Yang ketiga, harus berserah. Berserah penuh kepada Dia. Itu hal pertama. Pemimpin yang mengubah, pemimpin yang mentransformasi adalah pemimpin yang menyenangkan Tuhan. Fokusnya adalah menyenangkan Tuhan. Kalau saudara gagal fokus, saudara akan menjadi pemimpin yang gagal. Ada berapa banyak orang sambil berkehendak menjadi pemimpin dan secara khusus mau menduduki jabatan-jabatan struktural untuk apa? Untuk mencari prestise, mencari nama, supaya kalau mati, waktu baca riwayat hidup boleh Ricky setengah jam. Toh pernah jadi ini, pernah jadi ini, pernah jadi ini, pernah jadi ini. Kalau boleh tulis di pusara, gitu. Pernah jadi ini, pernah jadi ini. Berapa banyak orang Kristen mengejar prestise untuk kebanggaan diri, akhirnya gagal fokus, tidak fokus pada membesarkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu yang pertama. Saudara tidak mungkin akan mengubah kalau gagal fokus. Kalau saudara fokus pada diri sendiri, fokus menyenangkan diri sendiri. Harusnya pemimpin yang benar, pemimpin yang sehat, pemimpin yang berhasil, pemimpin yang berdampak, pemimpin yang akan mempengaruhi adalah pemimpin yang fokusnya melakukan apa saja untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan mau disenangkan dengan penyembahan. Itu yang keempat, terakhir. Apa sih penyembahan? Saudara pernah dengar? Ada orang bilang begini, kalau orang pe gereja, sebelum khotbah ada penyembahan. Seolah-olah yang dimaksud dengan penyembahan itu adalah batasan-batasan secara liturgis dalam ibadah. Penyembahan tidak sekedar itu bagian, hanya salah satu dimensi kecil dari apa yang disebut penyembahan. Sudah tahu, saya suka dengan kata-kata Rick Warren. Rick Warren bilang, segala sesuatu yang engkau lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itulah penyembahanmu.
Jadi mulai katakan pada diri sendiri, segala sesuatu yang aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itulah penyembahanku. Mari, boleh ucap sama-sama 1, 2, 3. Kita ulang, nanti saudara ikut. Segala sesuatu yang aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itulah penyembahanku. Sama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu yang aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itulah penyembahanku. Maka penyembahan tidak hanya dibatasi pada poin-poin dalam liturgi tertentu, tapi segala sesuatu yang saudara lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itulah penyembahan. Berapa banyak pemimpin yang kalau dia tidak mengerti prinsip ini, dia tidak ada beda dengan pemimpin-pemimpin sekuler. Yang kedua, visi Tuhan yang kedua, yang harus kita mengerti, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita jalankan ketika kita mau menjadi pemimpin yang berdampak, pemimpin yang berpengaruh, pemimpin yang benar, pemimpin rohani yang benar, pemimpin Kristen yang baik adalah pemimpin yang mau memperjuangkan, membangun keluarga Allah. Hal-hal ini mungkin saudara nggak sering dengar, tapi saya waktu mengumpulkan Alkitab, sebelum saya lanjut tentang topik ini, kita contoh di salah satu sekolah di Tondano, mana usah bilang sekolah apa. Beberapa guru di situ pernah mengeluh Pak kita. Kenapa? Kepala sekolah di situ seorang penatua, tapi dia sangat otoriter. Dia selalu membuat anak buahnya takut. Jadi yang dibangun adalah ketakutan. Sehingga mereka bekerja didorong oleh ketakutan. Bukan didorong oleh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka sangat senang kalau kepala sekolah keluar daerah. Mereka bersantai, mereka juga tidak bertanggung jawab. Datang terlambat. Mengajar juga kasih tinggal buku jadi kelas. Awas saudara-saudara yang mau jadi guru ya. Saya tinggal buku, anak-anak catat ini. Kau jawab tuh pertanyaan terakhir. Lalu dia pergi main gadget. Tapi waktu datang kepala sekolah, dia cepat-cepat standby di kelas. Kenapa? Pemimpin itu pemimpin yang otoriter. Pemimpin yang tidak membangun komunitas sekolah itu sebagai komunitas keluarga Allah. Sebenarnya itulah yang dikehendaki Tuhan bagi seorang pemimpin. Dia harus membangun keluarga Allah. Saudara tahu, ini memang tujuan Tuhan bagi semua orang. Saudara perhatikan kalimat berikut. Semua orang di dunia ini adalah ciptaan Allah. Tetapi tidak semua orang menjadi keluarga Allah. Kita ulang ya, kalimat ini penting. Semua orang di dunia ini adalah ciptaan Allah, tapi tidak semua orang adalah keluarga Allah. Di dalam Alkitab ada beberapa istilah yang Tuhan pakai untuk mengidentifikasi penggambaran yang Dia kehendaki bagaimana Allah misalnya menggambarkan diri sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Maka saya pertegas kalimat yang tadi. Semua orang di dunia ini adalah ciptaan Allah, tapi tidak semua orang menjadi anak Allah. Oke? Siapakah yang disebut sebagai anak-anak Allah? Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, mereka yang disebut anak Allah, mereka yang mendapat hak menjadi anak Allah dan boleh memanggil Allah sebagai Bapa adalah mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Satu-satunya cara kita untuk boleh menjadi keluarga Allah, tidak ada jalan lain kecuali dilahirkan kembali. Mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan. Bukan salah satu Tuhan, bukan salah satu juru selamat. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Iman kita adalah, sekali lagi, tidak akan pernah mengakui bahwa di luar Kristus ada juru selamat.
Di luar Kristus ada banyak nabi. Di luar Kristus ada banyak rasul. Di luar Kristus ada banyak kitab suci. Di luar Kristus ada banyak pemimpin agama. Di luar Kristus ada banyak nabi, ada banyak rasul. Tapi di luar Kristus tidak mungkin ada pengampunan dosa. Di luar Kristus tidak mungkin ada keselamatan. Di luar Kristus tidak mungkin ada hidup kekal. Amin. Hanya dengan cara itu kita dilahirkan menjadi anak Allah. Kelahiran pertama kita menjadikan kita keluarga manusia di dunia ini. Perhatikan kalimat ini saudara-saudara, teman-teman. Kelahiran pertama kita menjadikan kita keluarga manusia di bumi. Tapi kelahiran kedua kita menjadikan kita keluarga Allah. Keluarga kita di dunia ini adalah salah satu anugerah Tuhan yang ajaib. Tetapi keluarga rohani kita jauh lebih penting dari keluarga jasmani kita. Karena keluarga rohani kita itu berlangsung sampai pada kekekalan. Sementara keluarga kemanusiaan kita sangat terbatas, sangat mungkin akan tergoncang oleh keadaan, oleh perpecahan, oleh jarak, dan yang tidak terbantahkan adalah akan terpisah oleh kematian. Tetapi keluarga rohani kita, status kita sebagai anak-anak Allah, status kita sebagai mempelai Kristus, itulah yang akan berlangsung sampai pada kekekalan. Lalu pertanyaan berikut yang bersangkut paut dengan ini adalah, apa sih untungnya menjadi anak-anak Allah? Keuntungan terbesar menjadi anak Allah adalah saya dan engkau menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kalau engkau tidak menjadi anak Allah, engkau tidak mungkin menjadi ahli waris. Kalau engkau tidak menjadi anak Allah, engkau tak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah yang harus diperjuangkan oleh pemimpin. Saudara, kalau jadi seperti yang saya contohkan tadi, saudara sibuk mengurus diri sendiri, tapi tidak membangun komunitas keluarga kerajaan Allah, saudara akan sangat berbahaya. Saudara bukan pemimpin yang sejati. Ada berapa banyak pemimpin yang dikira dia dihormati, sebenarnya orang memberikan penghormatan kepada dia hanya karena dia punya uang dan punya kekuasaan. Saudara perhatikan kalimat berikut. Kalau engkau dihormati hanya karena engkau punya uang dan kekuasaan, sangat mungkin penghormatan itu palsu dan akan berhenti pada waktu engkau tak punya uang dan kekuasaan lagi. Maka penghormatan yang sejati adalah penghormatan yang diberikan kepada seseorang karena dia memiliki spiritualitas yang benar. Sehingga waktu engkau tidak punya jabatan lagi, tidak punya uang lagi, engkau tetap memperoleh penghormatan. Karena penghormatan itu akan bertahan. Hati-hati tentang ini. Tapi bagaimana saudara akan memperoleh penghormatan, pengakuan dari orang-orang yang saudara pimpin, kalau saudara memperlakukan mereka sebagai anak buah yang tidak tahu apa-apa, saudara bersikap otoriter kepada mereka, maka membangun prinsip kita sama-sama anak Allah, kita sama-sama mempelai Kristus, kita sama-sama membangun komunitas keluarga kerajaan Allah. Ini yang sangat kurang diperhatikan oleh seseorang yang akan disebut sebagai pemimpin, sebagai keluarga. Kita tentu akan saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling menopang, saling menegur, saling mengasihi, saling berkorban, saling menuntun, saling membantu, saling maju bersama. Saudara, saya yakin tidak ada keluarga di dunia ini waktu melihat misalnya, kecuali saudara enggak, tapi saya, kalau anak saya sakit, saya merasa sangat sedih. Kalau istri saya sakit, saya merasa juga ikut sakit. Mama papa sakit, saya juga merasa enggak enak. Anak di mana sih di dunia ini yang waktu mama papanya sakit langsung bilang, "Hore, asik mama papa sakit. Hore, istriku sakit. Aku senang suamiku sakit." Ada begitu? Itu orang tidak waras. Maka keluar, sudah mengerti maksud saya? Sudah tangkap?
Maksud saya adalah pemimpin yang memperlakukan orang yang dipimpinnya sebagai keluarga Allah, itu yang akan membuat dia memiliki kunci untuk mempengaruhi orang yang dia pimpin. Saudara tidak mungkin mempengaruhi dia kalau saudara memperlakukan dia sebagai budak, sebagai biongos, sebagai pembantu, sebagai babu. Tapi keluarga rohani inilah yang akan mempengaruhi saudara, boleh tidak mempengaruhi dia. Yang ketiga, jadi yang pertama, pemimpin yang mempengaruhi adalah pemimpin yang fokusnya menyenangkan Allah dengan paling kurang 4 hal. 1, beriman penuh kepada dia. Yang kedua, mentaati dia. Yang ketiga, berserah penuh kepada dia. Yang keempat, dengan terus-menerus menyembah dia. Hal kedua yang membuat engkau menjadi pemimpin berpengaruh adalah ketika engkau bersungguh-sungguh memperjuangkan, membangun dengan sungguh-sungguh komunitas, keluarga, kerajaan Allah. Jadi tidak boleh membangun diri sendiri, tidak boleh membangun untuk kemegahan diri sendiri, tapi menyadari bahwa kita adalah sama-sama anak Allah, sama-sama sebagai mempelai Kristus. Itu penggambaran-penggambaran yang Tuhan pakai di Alkitab. Dia sebagai Bapa, kita sebagai anak. Dia sebagai kepala dan kita sebagai tubuh. Yesus Kristus menganggap diri sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Saudara tangkap maksudnya? Itu identifikasi yang Tuhan pakai sebagai cara Tuhan untuk mengungkapkan inilah kehendak Tuhan, supaya kita menjadi keluarganya Tuhan. Dan itu yang harusnya dimiliki oleh seseorang yang akan disebut sebagai pemimpin. Yang ketiga, pemimpin yang akan mempengaruhi, pemimpin yang berdampak adalah pemimpin yang menjadi seperti Kristus, bukan menjadi Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati tentang ini. Menjadi seperti Kristus, bukan menjadi Kristus. Dari semua yang Tuhan cipta, saudara tahu, dari semua yang Tuhan ciptakan, satu-satunya yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah adalah manusia. Binatang tidak. Binatang tidak dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Tapi saya berharap saudara menangkap. Menjadi seperti Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal watak. Dalam hal karakter. Dalam hal prinsip. Dalam hal menghasilkan buah. Sebagaimana buah roh yang dicatat di dalam Galatia pasal 5. Yesus pernah bilang begini. Saudara perhatikan. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus apa? Saudara tahu 3 syarat yang Tuhan kasih apa? 1, apa? Menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Yang ketiga, mengikut aku. Saudara perhatikan, pernah enggak perhatikan secara serius kalimat itu? Barang siapa atau setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Berapa kali muncul kata mengikut? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Berapa kali kata mengikut? 2. Saya waktu baca di bahasa Yunani menemukan keunikan. Coba angkat tangan dulu orang Tondano sini. Yang Tondano asli mengerti sedikit bahasa ibu, bahasa Tolour. Ada orang Tondano? Atau orang Tomohon? Ada? Yang masih sedikit mengerti sedikit bahasa daerah. Ada? Coba angkat tangan. Atau orang Minsel yang masih sedikit mengerti bahasa daerah. Saudara-saudara, memang dalam padanan bahasa Indonesia, kita ketika membaca bahasa Indonesia, siapa ya muncul 2 kali kata mengikut? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ternyata waktu baca di bahasa Yunani, saya menemukan keunikan yang luar biasa. Tapi saya berusaha jelaskan dalam pendekatan orang Tombulu. Saudara, moga-moga kalau saudara perhatikan, saudara akan menangkap makna dari apa yang saya akan sampaikan. Begini, orang Tomohon
Orang minsel juga sama mungkin. Mirip-mirip orang tondano juga sama. Bahasa tombulunya ikut apa? Kumiit. Saudara perhatikan ya, yang di luar bahasa itu coba perhatikan dulu. Orang tomohon biasa tanya begini Pak Anak. Nah, kok kumiit? Maksudnya kamu ikut. Kumiit orang tombolo, orang tomohon, orang minsel tondano, kecuali minsel mungkin kemiit. Toh, kalau apalagi motoling toh, tapi istri orang motoling. Jadi fasih sekali bahasa. Jadi kumiit itu artinya ikut. Tapi saudara tahu, waktu mama tanya begini, Toleh, kok kumiit? Kumiit itu adalah kadang-kadang suatu tindakan yang disertai dengan syarat atau imbalan. Biasanya anak akan bereaksi begini. Mau pi mana soma? Mau pi di warung. Marmak beli akang Iyo, marmak kalau kita capek dukung Oke, saudara tangkap sampai sini. Jadi kumiit adalah suatu tindakan yang kadang-kadang disertai dengan syarat atau imbalan. Tapi ada lagi satu istilah yang orang tomohon pakai. Kalau anak ini dia pe mama pergi WC dia ikut, dia pergi kamar mandi dia ikut, dia pergi kamar muka dia ikut, dia pergi halaman dia ikut, dia sapu-sapu di halaman dia ikut. Anak itu terus pegang dia pe mama pe daster. Dia ikut terus sampai satu waktu anak itu mungkin tersandung dan jatuh. Dia berdiri lagi. Kadang-kadang mama-mama di tomohon, apalagi di kampung-kampung bilang begini. Itu kuak kau mengipung-ngipus. Mengipung-ngipus secara harafiah berarti mengekor, tapi maksudnya juga mengikut. Jadi di Tombulu orang Tomohon ada dua istilah yang dipakai untuk kata mengikut. Satu kumiit, satu mengipung-ngipus. Bedanya apa? Perhatikan. Kumiit adalah satu tindakan yang kadang-kadang disertai dengan syarat. Tapi mengipung-ngipus adalah satu tindakan yang tidak disertai dengan syarat. Suatu tindakan yang tidak mengharapkan imbalan. Karena anak itu tahu, biar jo kitanya ndak dapat apa, mar lebih baik kita ikut ape mama itu aman. Meskipun kita jatuh, meskipun kita pe mama ndak mau polok, meskipun mama ndak beli akang, meskipun jauh tuh perjalanan itu lebih bagus daripada mama setinggal kita. Maka itu orang Tuhan bilang mengipung-ngipus. Jadi, tapi sampai sini saudara boleh tangkap maksudnya? Jadi waktu di bahasa Yunani, sebenarnya kalau bahasa Yunani langsung ditranslate ke bahasa Tombulu, kira-kira mau jadi begini tuh Yesus dia bilang. Perhatikan. Setiap orang yang mau kumiit nyaku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengipung-ngipus nyaku. Saudara boleh tangkap? Dia berbeda apa? Kiapa Yesus tidak cuma pakai kumiit? Sangat berbahaya. Mungkin sekali orang mengikut dia karena iming-iming teologi kemakmuran. Iming-iming teologi sukses. Ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus pasti lancar. Ikut Yesus pasti sukses. Sakit stadium 4, stadium 5, stadium 10 pun percaya Yesus, ikut Yesus pasti sembuh. Itu cara-cara berpikir yang tidak alkitabiah. Tapi kalau misalnya juga Yesus hanya pakai kata mengipung-ngipus, seolah-olah mematikan pengharapan. Saudara mengerti? Mau ikut Yesus tidak mau dapat apa-apa? Tidak seperti itu. Mengikut Yesus sulit. Tapi tidak mengikut Yesus jauh lebih sulit. Sama-sama, 1, 2, 3. Mengikut Yesus sulit. Tapi tidak mengikut Yesus jauh lebih sulit. Kenapa mengikut Yesus sulit? Karena dia pe upah sorga. Kalau mengikut Yesus gampang, itu dia pe hadiah kipas angin. Sudah mengerti tapi maksud? Masa lomba makan kerupuk hadiah motor? Sudah mengerti? Kenapa mengikut Yesus susah? Karena upahnya sorga. Kalau saudara mau cari gampang, hadiahnya paling kipas angin, handuk 15.000. Boleh mengerti tapi maksud? Karena itu Yesus bilang, mau ikut? Yesus adalah satu-satunya pemimpin yang gak pernah paksa orang untuk ikut dia. Tapi waktu ikut dia, ada syarat yang Tuhan tetapkan. Engkau harus menyangkal diri, engkau harus mengikut aku, engkau harus sungguh-sungguh memikul salib. Mentaati Tuhan berarti mengikut dia dan melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Saya ulang kalimat ini, okay? Mentaati Tuhan berarti mengikut dia dan melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin rohani. Menjadi seperti Kristus dalam hal watak, dalam hal prinsip,
dalam hal karakter, dalam kerangka membangun kepribadian kita untuk menjadi seperti Kristus, Tuhan bisa memakai paling kurang 3 hal. Yang pertama, Tuhan memakai firman untuk membentuk kita, memurnikan kita, membangun karakter-karakter unggul dalam hidup kita. Tuhan memakai firman. Yang kedua, Tuhan memakai orang lain. Orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang bisa menjadi pemimpin lebih senior dari kita. Yang ketiga, Tuhan membentuk kita, Tuhan memurnikan kita melalui keadaan, situasi, kadang-kadang tantangan, kesulitan, pergumulan. Tuhan pakai untuk membentuk kita. Saya tidak pernah setuju ada aliran-aliran tertentu dalam kekristenan untuk membangun hidup yang murni. Dia harus pergi ke tempat-tempat mengasingkan diri. Sudah mulai tangkap maksud saya? Mesti bakurung. Mesti di tempat di mana dia tidak lagi berkomunikasi dengan orang lain. Tidak ada handphone, tidak ada TV, tidak ada internet. Dia tinggal sendiri di situ. Supaya apa? Supaya aku murni, supaya aku tidak terkontaminasi dengan kerusakan-kerusakan dunia ini. Itu pemahaman yang tidak alkitabiah. Yesus justru bilang, pergi, kamu harus tinggal di dalam dunia. Menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan, pergumulan. Itulah cara Tuhan untuk membentuk kita. Emas murni untuk menjadi murni harus dibakar. Petrus bilang, imanmu lebih berharga dari emas, maka kamu harus dimurnikan. Kadang-kadang Tuhan pakai cara penderitaan. Saudara, kalau tidak mengerti konsep-konsep ini, saudara bagaimana akan menjadi pemimpin yang berpengaruh? Yang keempat, kita akan segera menyelesaikan ini. Visi Tuhan bagi seorang pemimpin adalah untuk melayani. Dunia mengkategorikan, dunia merumuskan, dunia mengatakan kebesaranmu akan terlihat pada berapa besar kekuasaanmu, berapa tinggi pangkatmu, berapa banyak kekayaanmu, berapa banyak orang yang menjadi anak buahmu. Tapi Kristus mendefinisikan kebesaran seseorang dari pelayanan. Sudah tangkap sampai sini? Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, Yesus bilang, dia harus pertama-tama menjadi pelayan di antara sesamanya. Sekali lagi kita suka sekali kalimat tadi. Ketika dunia mendefinisikan kebesaran berdasarkan kedudukan, berdasarkan jabatan, berdasarkan uang, berdasarkan kekuasaan, tapi Kristus mendefinisikan kebesaran berdasarkan pelayanan. Kebesaran seseorang dalam pelayanan, itu yang Tuhan mau dimiliki oleh seorang pemimpin. Bukan keberhasilan kita, bukan terletak pada berapa banyak orang yang melayani kita, tapi kebesaran seorang pemimpin terlihat pada berapa banyak orang yang dia layani. Sekali lagi, kebesaran seorang pemimpin tidak terlihat pada berapa banyak orang yang melayani dia, tapi berapa banyak orang yang dia layani. Pelayanan tidak mungkin tanpa pengorbanan. Saudara, kalau tidak mau berkorban, tidak usah jadi pemimpin. Yesus Kristus telah menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana dia berkorban. Dia melayani kita. Menjadi teladan, menjadi prinsip bagi setiap orang. Berani keluarkan berapa banyak tenaga, berapa banyak materi. Tidak pernah menghitung-hitung untuk kepentingan-kepentingan kerajaan Allah. Tapi banyak orang mengabaikan prinsip-prinsip ini. Menjadi orang Kristen sekaligus pelit. Mau menjadi pemimpin, tapi pelit. Tidak mau berkorban. Tidak mau berkorban. Ini kunci-kunci yang sebenarnya bisa lebih panjang diurai. Tapi saya kira saudara boleh menangkap sampai di sini. Yang paling terakhir, kita ulang. 1, visi Tuhan yang harus ada pada seorang pemimpin
adalah dia harus pemimpin yang baik, pemimpin rohani yang sehat, pemimpin rohani yang berdampak. Ada pemimpin yang fokusnya menyenangkan Tuhan. Yang kedua, pemimpin yang berdampak, pemimpin yang berpengaruh, pemimpin yang akan mempengaruhi orang lain adalah pemimpin yang fokusnya membangun kerajaan Allah, secara khusus membangun kehidupan keluarga Allah. Yang ketiga, pemimpin yang berpengaruh, pemimpin yang berdampak, pemimpin yang sungguh-sungguh sejati adalah pemimpin yang menyerupai Kristus, meneladani Kristus dalam segala keadaan. Yang keempat, pemimpin yang mempengaruhi adalah pemimpin yang mau melayani orang lain. Yang kelima, terakhir, pemimpin yang berpengaruh, pemimpin yang berdampak, pemimpin yang sehat, pemimpin yang mengerti visi Tuhan, yang menjalankan visi Tuhan, yaitu pemimpin yang mengabarkan Injil. Sekarang muncul apa yang disebut teologi agama-agama, teologi kemajemukan, teologi pluralisme, teologi religionum. Tapi ada bahaya yang disimpan di dalam teologi-teologi itu adalah di satu pihak kita didorong sebagai gereja. Gereja harus menghormati kemajemukan agama. Gereja harus menjunjung tinggi pluralisme agama. Tapi sekaligus mulai melunturkan prinsip-prinsip penginjilan. Dengan demikian mereka berkata, penginjilan itu sudah kuno. Penginjilan itu tidak relevan lagi dengan zaman kemajemukan agama. Ini pemahaman yang sesat. Ini pemahaman yang keliru. Gereja, pemimpin Kristen harus menjunjung tinggi kemajemukan agama, harus menghormati pluralisme agama. Tidak ada di dalam Alkitab Yesus satu kali pun berkata, bencilah mereka yang tidak beriman kepadaku, usirlah mereka yang tidak beriman kepadaku, musnahkan mereka yang tidak beriman kepadaku, hancurkan mereka yang tidak beriman kepadaku. Apa yang Yesus katakan? Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka, baptis mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Pemimpin yang mau berdampak, pemimpin yang tahu bahwa ada visi Tuhan dalam hidupnya, mengabarkan Injil. Menginjil bukan memaksa orang menjadi pengikut Kristus. Menginjil bukan memaksa orang menjadi warga gereja. Menginjil juga bukan membujuk orang. Bukan memaksa, bukan membujuk. Penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Penginjilan berarti memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada penebusan. Penginjilan berarti memberitahu dengan jujur, memberitahu dengan sungguh-sungguh bahwa semua orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi Allah memiliki kabar baik di dalam Kristus, yaitu setiap orang yang mau menerima Yesus Kristus mendapat pengampunan dosa dan jaminan keselamatan dan hidup kekal. Di luar Kristus, saya ulang kalimat yang saya sudah sebutkan tadi. Di luar Kristus ada banyak nabi, di luar Kristus ada banyak rasul, di luar Kristus ada banyak pemimpin agama, di luar Kristus ada banyak filsuf, di luar Kristus ada banyak pemimpin-pemimpin yang harus dihormati. Tapi di luar Kristus tak mungkin ada juru selamat. Amin. Kita harus menghormati Muhammad. Kita harus menghormati Siddhartha Gautama. Kita harus menghormati Konfusius. Kita harus menghormati pemimpin-pemimpin, pendiri-pendiri agama. Karena juga mereka mengajarkan kebaikan. Tetapi mereka bukan juru selamat. Amin. Juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Penginjilan adalah berita cinta kasih. Penginjilan, saya ulang, bukan memaksa orang, bukan mengintimidasi orang, bukan menakut-nakuti orang. Penginjilan adalah sekedar memproklamasi tentang Kristus, tentang kelahirannya, tentang kehidupannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya,
tentang keseluruhan pribadi Yesus Kristus. Penginjilan tidak boleh diganti dengan apapun. Kadang-kadang saudara mungkin pernah mendengar, kalau torang membantu orang, so itu nutup penginjilan. Benar enggak itu? Enggak. Seorang penulis buku namanya Mark Dever, dia menulis 9 tanda gereja yang sehat. Salah satu tanda gereja yang sehat dia bilang adalah gereja yang mengabarkan Injil. Tapi kadang-kadang yang terjadi, gereja memahami bahwa tindakan-tindakan sosial, tindakan-tindakan politik itu justru dipakai sebagai pengganti penginjilan atau dipersamakan dengan penginjilan. Misalnya orang bantu orang berdiakonia, bantu orang di panti asuhan, bantu orang yang kena bencana alam, seolah-olah itu disebut penginjilan. Penginjilan tidak boleh diganti dengan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak boleh menggantikan penginjilan. Penginjilan harus tetap dijalankan sambil perbuatan baik harus tetap dijalankan. Penginjilan adalah proklamasi tentang Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Penginjilan berarti memberitahu keselamatan itu adalah anugerah Allah. Keselamatan itu kasih karunia Allah yang diperoleh bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa kita, bukan karena amal kita, tapi sungguh-sungguh karena kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Bagaimana kita menerima? Hanya satu, dengan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Beritahu itu kepada semua orang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan karena zaman ini Tuhan sudah menolong gereja dengan media sosial. Saudara tahu Yesus bilang, pergi ke ujung dunia, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Mungkin karena Tuhan lihat ini orang Kristen malas, maka Tuhan backing apa? Bukan orang yang pergi di ujung bumi, tapi ujung bumi yang datang 4 orang. Dengan apa? Dengan gadget. Saudara mengerti? Sekarang ujung dunia ada di ujung jari. Saudara mengerti tapi maksud? Saudara mau cari apa saja. Berapa banyak saudara yang menjadikan, saya kira ada materi itu. Moga-moga itu juga disinggung. Bagaimana kepemimpinan yang memanfaatkan teknologi digital. Berapa banyak media sosial saudara pakai untuk menjadi sarana pekabaran Injil. Sangat mungkin ada orang-orang di luar sana yang tidak mungkin saudara jangkau secara fisik, tapi boleh dijangkau oleh Injil dengan pertolongan media sosial. Berapa banyak yang sungguh-sungguh memanfaatkan ini sebagai kesempatan menjangkau jiwa bagi Kristus. Ini harus menjadi visi dari seorang pemimpin. Pemimpin Kristen yang tidak mengabarkan Injil, dia bukan pemimpin sejati. Pemimpin Kristen yang tidak membicarakan Kristus, yang tidak membesarkan Kristus, yang tidak mengabarkan Kristus, dia bukan pemimpin rohani. Dia baru disebut pemimpin rohani, dia baru disebut pemimpin Kristen kalau dia fokus menjalankan tugas tanggung jawab. Saya ulang yang 5. 1. Dia sibuk menyenangkan Tuhan. Fokusnya menyenangkan Tuhan, tujuannya menyenangkan Tuhan, hasrat terbesarnya adalah menyenangkan Tuhan. Yang kedua, dia fokus, dia sibuk, dia mati-matian untuk membangun keluarga Allah. Yang ketiga, dia mati-matian berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat, dia mati-matian, dia fokus, dia banting tulang, dia sangat bergairah, dia sangat berhasrat untuk melayani orang lain. Yang kelima, dia berjuang, dia mati-matian, dia fokus, dia habiskan energinya untuk mengabarkan Injil. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, kami sungguh bersyukur. Mungkin ada beberapa di antara kami yang dibakar lagi oleh kebenaran-kebenaran, oleh prinsip-prinsip Alkitabiah. Biarlah ada komitmen baru yang Tuhan tanam ke dalam hati kami. Ada visi Tuhan yang Tuhan tanam dalam hati kami, supaya selepas kami dari kegiatan ini, bukan berarti selesai seluruh kehidupan kami. Kami kembali kepada kehidupan yang lalu-lalu. Tapi kiranya setelah kami pergi dari tempat ini, kami pergi untuk berdampak. Kami pergi untuk mengubah. Kami pergi demi nama Yesus Kristus. Kami mau pergi untuk kebesaran Tuhan. Kami mau pergi
untuk melihat nama Tuhan ditinggikan, dimasyurkan, diagungkan. Dan kami akan melihat satu demi satu orang-orang yang kami jumpai akan mengenal Kristus melalui kesaksian kami. Tuhan, bakarlah hati kami dengan api yang suci dari sorga. Bentuklah kami, murnikan kami, arahkan kami. Tuhan, tuntun terus langkah demi langkah. Pertajam pikiran kami, perbesar hasrat kami untuk terus melihat kebesaran Tuhan dinyatakan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Meski kami tahu Tuhan, ini bukan perkara yang mudah. Tapi kami percaya, tidak mungkin Tuhan memberi mandat tanpa Tuhan memperlengkapi kami, tanpa Tuhan menyertai kami. Maka kami sungguh percaya ketika kami menjalankan ini, Tuhan menyertai kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengerti hati-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan hati kami selalu terpaut kepada hati-Mu. Biar Kristus akan terus menerus menjadi utama dalam kehidupan kami. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk seluruh rangkaian kegiatan di tempat ini. Terima kasih untuk orang-orang yang telah berkorban. Terima kasih untuk orang-orang yang telah giat bekerja mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan di tempat ini. Terima kasih untuk setiap pribadi yang punya hati yang rela, yang ikhlas untuk mau datang di tempat ini, belajar bersama, dibentuk oleh kebenaran-kebenaran yang alkitabiah. Terima kasih Tuhan untuk semua fasilitas yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk semua fasilitator atau pemateri ataupun narasumber. Terima kasih Tuhan, kirim mereka. Mungkin mereka juga punya kekurangan-kekurangan. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau disampaikan tapi belum tersampaikan. Karena itu kami mohon biar Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati kami semua, memperlengkapi kami bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan, kami menjadi alat-Mu, alat kesaksian-Mu di tengah dunia ini yang cenderung berkompromi, yang cenderung bungkam, yang cenderung minder. Tapi biarlah Engkau pakai kami untuk menjadi terang dan memberi pengharapan bagi dunia ini. Sekembalinya kami sebentar dari tempat ini, untuk keberlangsungan aktivitas kami, tugas tanggung jawab akademik kami, tugas-tugas pribadi rumah tangga keluarga kami berserah kepada Tuhan. Kami tidak tahu kemana Tuhan akan membawa kami, tapi kami percaya satu hal, bersama Tuhan kami pasti akan melangkah maju. Bersama Tuhan kami akan melihat hari-hari hidup berkemenangan. Belalah kami ketika kami menghadapi kesulitan dan pergumulan, supaya jangan iman kami luntur, jangan kami surut, jangan kami padam api roh dalam hidup kami. Tapi biarlah dalam keadaan apapun kami tetap melangkah maju dalam iman, dalam ketaatan, dalam pengharapan, dalam keberserahan, dalam keyakinan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu menyerahkan semua peserta, semua panitia, semua pimpinan unit-unit pelayanan kerohanian, semua orang yang telah berjerih lelah, semua, bahkan semua sivitas akademika Universitas Negeri Manado, dari pimpinan rektorat sampai kepada semua pemangku kepentingan keluarga besar universitas ini diberkati oleh Tuhan untuk terus menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan, memberi pengharapan, menjaga kebenaran, menegakkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Berkati pemimpin bangsa kami, berkati pemimpin daerah kami, berkati pemimpin-pemimpin gereja, berkati orang-orang yang selalu setia mengabarkan Injil, berkati mereka yang mau berjerih lelah bagi kepentingan kerajaan Allah. Dengarkan doa kami Bapa, dengarkan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih.